Ya teman-teman, kembali lagi sama saya, dan di sini saya akan datangkan casing lagi. Casing yang sama seperti pada sebelumnya, cuma di berbeda warna aja. Seperti contoh yang ada di sini berwarna putih. Dan juga di sini adalah casing dari Venom RX yang serinya adalah Icon. Kalau yang sebelumnya tersebut jadi berwarna hitam, tapi kalau yang ini berwarna putih. Maka dari itu saya akan reviewnya kurang lebih hampir sama lah dari segi speknya. Cuma berbeda dari segi penampakan aja, yang ini berwarna putih, kurang lebihnya seperti itu. Tapi kalau aku pribadi lebih cakepan yang berwarna putih di sini daripada berwarna hitam. Tapi tergantung rakitan kalian, yang mau full black maupun yang full white. Intinya seperti itu. Dan di sini Icon dia tuh dibanderol dengan harga 550.000, terbilang murah. Dan juga udah free 4 fan ARGB, di bagian depan 3, di bagian belakang ada 1. Itu yang membuatnya murah. 550.000 udah free 4 fan ARGB. Jarang-jarang ada yang seperti itu, apalagi mereka yang Venom RX emang seperti itu, murah dan juga bagus. Intinya seperti itu. Dan sebelum saya jelaskan apa saja spesifikasi yang ada di sini dan juga mereviewnya, seperti biasa dari segi kelebihan, kekurangan, serta sirkulasi udaranya, apakah dingin atau tidak, jika kacanya dibuka maupun ditutup. Sebelum itu jangan lupa klik subscribe dan pojokan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Dan di sini untuk menambahkan casingnya, dan saya bacakan dulu dari segi spesifikasi yang ada di sini untuk casingnya. Untuk yang di sini saya bacakan intinya aja ya. Graphic cardnya itu support sampai 360 mm, bisa support sampai triple fan. Kebanyakan triple fan di 300-an lah, 310 sampai 330. Tapi kalau yang ini support sampai 360 mm, jadi dia tuh aman untuk graphic card triple fan. Dan juga di sini CPU coolernya support sampai 160 mm, ini juga aman. Karena kebanyakan CPU cooler mentok di 160 mm. Jadi kalau yang ini jadi support semuanya, kurang lebihnya seperti itu. Dan juga di sini support sampai ATX. Karena di sini dia itu ada PCIe-nya 7 slot, 1 2 3 4 5 6 7. ATX, MATX, ITX itu bisa semua. Tapi lebih bagus kalau memakai ATX supaya lebih full dari segi tampilan di bagian casing yang ada di sini. Dan juga di sini untuk hard disk-nya itu support sampai 2 3,5 inch. SSD support sampai 2 2,5 inch standar pada umumnya. Serta I/O panel di bagian atasnya sini dia itu support dengan USB 3.0 ada 1, USB 2.0 ada 2, HD audio ada 1, ya standar pada umumnya lah. Serta ada LED juga untuk mengganti RGB di fan-nya yang ada di sini. Dia itu menggantinya melalui tombol di bagian atas, bukan dari software. Dan selanjutnya untuk yang di sini coolingnya, di bagian depan dia itu support sampai 3 fan. Di bagian atas dual fan, di bagian bawah sini juga ada dual fan bisa support, di bagian belakang dia itu ada 1 fan. Jadi total 8 fan untuk yang ada di sini. Dan juga water coolingnya, di bagian depan dia itu support sampai 360 mm untuk yang ada di sini untuk water cooling atau liquid cooler lah. Jadi pada triple fan. Di bagian belakang juga support 120 mm. Dan juga di sini udah semua untuk spesifikasinya. Aku kasih bawah dulu dari segi boxnya supaya tidak full di layar kamera. Dan ini juga A-nya aku pindah sini. Dan di sini penampakan casingnya, dia itu di bagian samping kaca tempered glass, jadinya harus hati-hati supaya tidak pecah. Serta ada bezel hitam di bagian pojok kiri kanan atas bawahnya supaya kelihatan yang bagus-bagusnya aja di casing kalian atau di PC kalian lah. Kita buka dulu atau ambil dulu, benar, agak sulit. Dan kacanya aku ambil dulu, seperti contoh yang ada di sini. Dia tebal dan juga bagus. Tapi dia itu sistemnya cuma di baut aja, bukan memakai jendela. Emang zaman sekarang sih kebanyakan lebih suka yang jendela ya, daripada yang memakai baut seperti contoh yang ada di sini untuk kacanya. Tapi yang masalah, aku kasih bawah dulu untuk yang ada di sini ya, supaya lebih aman. Dan di sini casingnya Venom RX Play Strong. Kenapa saya mereview ini? Karena banyak orang yang ingin casing Venom RX Icon yang berwarna putih. Kalau yang sebelumnya tersebut emang belum ada sih yang berwarna putih ya. Pada saat saya review videonya yang Icon berwarna hitam. Tapi saat ini jadi produk baru berwarna putih. Yang mungkin gara-gara kalian ingin yang berwarna putih sih. Di komen saya juga ada beberapa yang bilang ada warna putihnya apa enggak bang. Tapi saya jawab pada saat itu tidak ada. Tapi sekarang malah ada, terwujud lah yang berwarna putih dan juga cakep dari segi casingnya untuk tipe ATX. Dan di sini ada free fan-nya, 1 di bagian belakang, 3 di bagian depan sini. Dan di bagian depan sini ada mesh-nya, ada logonya, nggak ada logo sama sekali, cuma seperti ini aja, mengambil udara dari depan ke dalam. Dan di bagian sini ada power supply cover
supaya kelihatan power supply apa yang kalian pakai. Dan juga di sini dia tuh tembus semua, jadinya kelihatan untuk dalamnya. Di bagian atas sini dia tuh ada dust filternya, ini bagus. Ini ada I/O portnya, dia tuh miring ke kiri, bukan di bagian depan semua. Aku buka dulu di bagian belakang sini ya untuk casingnya. Dan udah aku buka, dia tuh ininya flat ya, flat. Tapi nggak terlalu flat juga sih kalau yang ini, karena emang ada kayak rongganya sedikit di sininya. Aku kasih sini dulu. Dan di bagian belakang sini, dia tuh ada rongganya sini sampai sini, sekitar 3 cm kurang lebihnya. Cukup lebar daripada casing pada umumnya untuk menata kabel kalian supaya gampang dimasukkan dan juga gampang ditata. Tetapi lebih baik memakai yang power supply kabelnya tersebut yang flat ya, jangan yang tebal-tebal ya, supaya lebih gampang ditata. Di bagian belakang sini ada slot untuk SSD 1, 2. Meskipun di bagian sini juga bisa sih sebenarnya, tapi emang udah ada tempatnya 1, 2. Untuk hard disk ada bracketnya juga. Di bagian sini ada hard disk, bisa masukkan dalam 1. Di bagian atas bisa masukkan juga. Untuk mengambilnya bisa kalian ambil di sini ada bautnya. Dan di sini tempat power supply-nya sangat lebar sekali. Ya bisa untuk menata kabel lah jika kabelnya tersebut dia tidak full modular. Jadi nyaman. Dan di sini dia tuh ada baut-bautnya semua. Kabel dulu. Iya. Untuk cara pemasangan SSD di sini tersebut ada baut-bautnya dan juga ada karetnya lah di bagian sini untuk pemasangannya. Jadi nyaman. Kabel tips-nya juga ada. Kabelnya di sini antara USB, audio 3.0 dan juga front panel berwarna hitam semua dan juga flat, kecuali USB 3.0 ya masih wajar sih, tapi ini terbilang bagus untuk kabel-kabelnya berwarna hitam, maupun di sini jadi berwarna hitam juga front panelnya, tidak berwarna-warni. Kabel yang lainnya juga berwarna hitam semua pada umumnya, dan juga kabel free-nya yang ada di sini yaitu menggunakan kabel molek, udah dipasang semua. Tapi masangnya kalian harus pasang langsung ke warna putih di bagian bawah ini sebagai controllernya ya, kurang lebihnya seperti itu perkabelan di sini. LED-nya dengan ganti aja di bagian sini juga bisa kalian ganti. LED-nya di bagian sebelah USB 3.0 di sini. Dan selanjutnya di bagian bawahnya sini dia tuh ada kaki casingnya cukup tinggi dari segi kakinya, dan juga ada busa, ini sudah bagus. Dan juga ada dust filter untuk power supply, sangat rekomen. Jadi kurang lebihnya semuanya tersebut bagus, meskipun di bagian depannya sini di Venom RX tidak ada dust filternya di bagian dalam depan sini. Kalau ditambah juga bisa, dengan anda beli aja dust filter ukuran 360 mm di bagian depan sini, paling harganya di 50.000 lah kurang lebih seperti itu, supaya lebih bagus untuk mengambil debu di bagian luar ke dalam. Dan untuk fan yang ada di sini kita coba hidupkan aja ya dari segi warnanya. Sebentar. Dan sepertinya penampakan dari segi warna RGB-nya, RGB lah, bisa kalian ganti untuk warnanya di bagian sini, atas sini ya. Saya klik, ya, itu mengganti warna ungu dan juga putih serta RGB seperti contoh yang ada di sini. Dan seperti itu dari saya, kita lanjutkan saja untuk mereview ini kelebihan dan juga kekurangannya, serta sirkulasi udara tersebut bagus atau tidak jika lo memakai kaca di bagian samping dan juga dilepas. Ininya seperti itu. Lanjut ke reviewnya. Yo. Lanjut yang pertama, dari segi suhunya. Jika lo memakai kaca dan juga tanpa kaca di casingnya ini, apakah beda jauh atau tidak? Yang pertama tanpa kaca dulu. Untuk minimal yang mendapatkan 34 derajat dan juga maksimal yang mendapatkan 74 derajat. Untuk pengujian minimalnya, saya cuma diem aja di desktop, tidak ngapa-ngapain, dia mentok di 34 derajat. Dan juga maksimalnya, saya tes di Cinebench R15. Saya running 5 kali berturut-turut dan dia mentok paling tinggi di 74 derajat. Dan jika kita bandingkan, kalau memakai kaca di bagian samping, untuk minimal yang mendapatkan 35 derajat dan juga maksimal yang mendapatkan 74 derajat dengan pengujian yang sama. Dan jika kita bandingkan tanpa kaca dengan kaca, dia itu cuma terpaut 1 derajat aja di bagian minimalnya.
dan juga maksimalnya dia itu sama di 74 derajat. Bisa dibilang sirkulasi udaranya dia itu bagus untuk yang ini. Lanjut ke kelebihannya. Yang pertama, suhunya dingin, dibuka maupun ditutup, seperti yang saya uji di sebelumnya. Jadi sirkulasi udara tersebut dia itu bagus untuk yang ini. Hampir 1:1 lah. Lanjut yang kedua, ada dust filter di bagian atas dan juga di bagian bawah. Meskipun di bagian depan dia itu tidak ada, ya nggak masalah sih, karena harganya masih di bawah 600.000. Kalau di atas 600.000 ya bisa dibilang wajib untuk yang ini. Tapi kalau yang ini masih aman, di bagian atas ada, di bagian bawah juga ada, sama seperti pada umumnya. Lalu yang ketiga, ada power supply cover terbuka di bagian samping. Tapi ini opsional ya, ada yang suka, ada yang tidak. Kalau aku pribadi terbilang suka, karena supaya kelihatan power supply apa yang kalian pakai untuk yang ini. Lalu yang keempat, support CPU cooler sampai 165 mm. Dan juga radiatornya up to 360 mm. Kalau di box casingnya itu cuma support di 160 mm. Tapi kalau di websitenya, dia tuh malah lebih tinggi di 165 mm. Jadi kurang lebih hampir-hampir sama lah. Dan juga intinya semua CPU cooler memakai pipa dan juga radiator dia tuh bisa semua. Tapi ingat, radiator sampai ke 360 mm aja. Lanjut yang kelima, kabelnya flat hitam semua. Dari USB, audio, front panel, dia tuh flat hitam. Meskipun di USB 3.0 yang tersebut dia tuh tidak flat, tapi nggak masalah, masih aman. Lanjut yang keenam, terdapat rongga 3 cm, kurang lebihnya seperti itu di bagian belakang casing untuk memanajemen kabel supaya gampang ditutup. Karena casingnya tersebut di bagian setnya belakang dia tuh flat bentuknya. Jadi harus butuh space maupun rongga lah di bagian belakang casingnya tersebut untuk memasukkan kabel dan juga menata kabel supaya bisa ditutup untuk casing belakang. Kurang lebihnya seperti itu. Yang ketujuh, ada slot hard disk maksimal 2 atas bawah dan juga SSD maksimal 2 di samping kiri kanan. Sebagai contoh gambar yang ada di sini. Yang kedelapan, ada karet atau busa di bagian kaki casingnya. Serta kaki casingnya tersebut terbilang tinggi. Jadi bagus sih untuk dilihat, apalagi ada busa maupun karet di bagian kakinya. Itu juga bagus. Lalu yang kesembilan, dari segi harganya. Kalau yang ini Venom RX Icon berwarna putih dibanderol dengan harga 550.000. Udah free 4 fan ARGB yang bisa diatur warnanya di tombol LED di bagian atas. Bisa dibilang ini murah. Di harga 500 ribuan udah free 4 fan dan juga tipenya ATX, serta tampilan tersebut diatur ke gaming-gamingan lah untuk ini casingnya. Dan lanjut ke kekurangannya. Yang pertama, fan ARGB Venom RX tersebut belum ada yang dijual di marketplace atau belum dijual terpisah lah. Jadi maka dari itu tidak bisa sync ke free fan-nya ARGB. Cuma bisa di 4 free-nya aja. Kalau bisa ditambah 2 di bagian atas, dia tuh tidak bisa menyambung ke ARGB-nya. Karena beda colokan dan juga beda tipe. Yaitu karena emang nggak dijual terpisah untuk fan ARGB Venom RX yang sama seperti di casingnya ini, free-nya. Tapi ya opsional untuk yang ini kekurangannya. Lalu yang kedua, belum menemukan lagi. Silahkan komen aja di bawah. Menurut kalian, apa kekurangan dari segi casingnya ini? Venom RX Icon yang berwarna putih. Intinya seperti itu. Ke kesimpulannya, rekomen atau tidak? Kalau menurut pribadi terbilang ini rekomen. Dengan harga 550.000 mendapatkan ATX berwarna putih, serta ada free fan-nya 4 RGB, bisa dibilang ini rekomen. Meskipun ada kurang dikit lah dari segi dust filter di bagian depan, ya meskipun wajar tapi ya nggak masalah. Serta di bagian fan-nya tersebut emang belum ada yang terjual terpisah untuk fan ARGB Venom RX. Kalau misal ada malah bagus sih, supaya bisa sinkron ke semua fan-nya. Tapi casingnya ini tipenya ATX ya, bukan MATX. Kalau bisa memakai mubu yang besar lah supaya lebih terlihat bagus dan juga full di bagian casingnya. Apalagi jika mubu kalian berwarna putih juga supaya lebih menyerupai casing kalian. Kurang lebihnya seperti itu. Dan jika kalian berminat silahkan beli aja, linknya ada di deskripsi untuk yang ini, Venom RX Icon White. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton. Dan juga jangan lupa like dan subscribe. Dan nantikan video lainnya melalui review papat PC seperti CPU cooler, SSD casing, dan juga yang lainnya. Terima kasih sudah menonton.